guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Today Podcast. Bersama aku, masih sama-sama aku Nadia Halisha Alifani sebagai host kalian pada pagi hari ini. Ya udah lama kita gak ketemu dan akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Dan aku masih bingung nih ya, kira-kira pagi hari ini buat santai kita bahas tentang apa nih ya. Tapi menurut aku obrolan kita kali ini adalah obrolan yang berbeda dari obrolan-obrolan sebelumnya. Ini lebih menuju kepada masyarakat akademisi. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomong tentang apa itu ontologi. Tapi sebelumnya aku di sini nggak cuma sendiri. Aku bakal menghadirkan dua mahasiswa berprestasi dari dua universitas yang berbeda. Apakah mungkin mereka bakal berbeda pendapat atau mungkin malah bakal satu pendapat ya? Langsung aja kita lihat yuk. Let's check it out. Hello everyone, my name is Saifa Sarina Ramadan. Saya mahasiswi Universitas Merdeka. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi semester 2. Hello guys, dan saya Afria Delima dan dari mahasiswi Universitas Darussalam Gontor, program studi Ilmu Komunikasi semester 2. Nah, baiklah nih Kak Seva. Jadi sebelum kita membahas tentang apa itu ontologi, aku juga mau menjelaskan sedikit ya tentang apa itu ontologi, karena mungkin aku juga udah pernah belajar ya sedikit mengenai ontologi. Jadi menurut aku, ontologi itu adalah bagian dari filsafat yang membahas tentang apa yang benar. Nah, ada intinya juga mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya itu atau hakikatnya tuh gimana sih? Nah, tapi kalau biasanya di versi buku-buku, ontologi itu juga bisa disebut dengan study of being. Bener begitu, Tiseva? Ya. Nah, tapi sebenarnya sekarang kita mau bahas yang gampang-gampang aja ya, yang nggak terlalu berat juga. Dan sekarang aku mau tanya nih ke Kak Seva dulu. Menurut Kak Seva sendiri yang memang datang dari mahasiswi universitas umum ya, bukan yang terlalu berbasis agama atau bahkan pesantren seperti Unida Gontor, menurut Kak Seva yang dinamakan dengan ontologi itu gimana sih, Kak? Jadi menurut saya, kalau di kampus umum itu lebih membahas dari sudut pandang filsafat murni. Jadi kan ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu yang berarti ada dan logos itu artinya ilmu. Nah, ontologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Nah, itu tuh dicetuskan oleh Plato dengan ideanya. Gitu aja ya Kak Seva ya. Nah oke, jadi sekarang kita udah denger nih gimana pendapat dari Kak Seva dari mahasiswi Universitas Umum ya, dari Universitas Merdeka, betul kan Kak ya? Sekarang kita akan memanggil satu lagi nih, kita bisa bilang sebagai uhti ya, karena sebenarnya narasumber yang kita panggil ini berasal dari sebuah instansi yang berbasis pesantren. Biasanya kita menyebutnya dengan Universitas Darussalam Gontor yang ada di Mantingan. Oke, langsung aja kita sambut. Baik, untuk narasumber kita yang kedua ada Uhti Afria Delima. Langsung aja kita sambut. Unida Gontor ini emang udah terkenal dengan namanya Islamisasi ya Kak, karena katanya juga belajar tentang apa itu worldview, dari worldview akidah atau sampai syariah gitu ya. Benar. Masya Allah banget, aku mendengarnya juga kayak Masya Allah. Jadi sekarang aku mau tanya juga nih ke Kak Delima. Tadi aku udah mendengar penjelasan dari Kak Seva kalau misalnya tentang apa itu tentang ontologi dari Universitas Merdeka nih Kak, yang emang universitas itu memang unggul, tetapi memang untuk berbasis agama dia tidak terlalu ini ya kayak ke dalam gitu. Nah, kalau dari Uti Delima sendiri gimana sih, apa itu dimaksud dengan ontologi itu? Jadi kalau di Unida, ontologi tetap dibahas secara filosofi. Ya, tahu sendiri Unida itu universitas yang berbasis Islam, yang kami mempelajari worldview Islam, worldview akidah serta syariah. Jadi biasanya ontologi ini dibahas dan dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, misalnya tuh keberadaan itu nggak hanya yang terlihat, tapi ada juga yang bersifat sifat rohani. Jadi konsep ontologi yang kami pelajari di Unida itu lebih luas dan dipandang dari sisi-sisi Islam. Oh begitu ya Kak ya. Oke, Masya Allah ya, kita udah dengar sama-sama dari Kak Seva dan juga dari Uti Delima. Mungkin memang sama ya sebenarnya arti dari ontologi tersebut memang diperspektifkan sama, tetapi mungkin memang sedikit ada perbedaan pendapat begitu ya. Oke, mungkin kita udah dengar dua pendapat dari Uti Seva, dari Kak Seva dan juga sebenarnya kalau dari Kak Seva sendiri ini katanya kan ontologi itu dari perspektifnya Kak Seva tuh bersifat universal gitu ya Kak ya. Tapi sebenarnya tuh buat apa sih kita tuh harus mengetahui atau bahkan belajar atau bahkan mendalami tentang ontologi itu sendiri? Nah, jadi ontologi itu penting buat kita tuh melatih cara berpikir kritis gitu. Nah, jadi kita tuh nggak asal nerima-nerima aja, tapi kita tuh nanyain hakikatnya itu apa. Contohnya ketika kita mau membangun suatu rumah, berarti sebelum dijabarkan jadi
rumah gitu, jadi rumah. Nah itu tuh masuk ke dalam idea kita, jadi kayak konsepnya kayak gimana, terus desainnya mau kayak gimana, kayak gitu. Nah kalau disederhanakannya tuh itu menganalisis sesuatu apa itu tuh benar-benar ada atau tidak ada sih, karena biasanya keberadaan realita itu terkadang menipu. Jadi appearance dengan realita itu beda. Jadi contohnya tuh kayak langit itu kan kalau kita lihat tuh warna biru kan, kalau dari bawah. Tapi misalnya kalau kita ini apa, naik pesawat atau naik helikopter gitu, nah kita lihat langit itu kadang bukan warna biru, bisa aja lain warnanya gitu kan. Nah itu kenapa makanya realita tuh sama appearance tuh terkadang berbeda gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Seva untuk jawabannya yang tadi sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kami. Oke, aja guys. Kita kembali lagi nih sama Kak Uti Delima ya. Jadi kok tadi kita udah mendengar dari dari Kak Seva berapa pentingnya kita harus belajar ontologi, mengetahui atau bahkan mendalami, tetapi dari perspektif universitas umum ya Kak ya. Kalau dari Kak Delima sendiri yang memang lebih mungkin kita bisa bilang lebih mungkin sedikit lebih paham ya mengenai tentang perspektif ontologi dalam Islam, itu gimana sih Kak, kalau menurut dari pandangan Kak sendiri itu gimana? Kalau menurut pandangan saya yang sesuai dari pandangan Islam, ontologi itu bikin kita sadar bahwa yang ada itu nggak seharusnya yang terlihat, yang ada itu nggak harus yang terlihat aja. Jadi kita bisa lebih peka dan lebih bijak ya dalam melihat kayak fenomena-fenomena yang terjadi. Contoh hal sederhananya aja lah, itu angin. Kita nggak bisa secara langsung tuh oh itu angin, enggak kan, tapi kita bisa merasakan angin itu ada ketika kita merasa hembusannya, atau kita melihat fenomena alam seperti kalau ada angin otomatis daun-daun itu bergerak kan. Nah jadi seperti itu. Nah menurut saya inti dari cara berpikir ontologis itu ialah memahami hakikat keberadaan tidak hanya yang tampak, tapi juga dari apa yang bekerja di belakangnya, maksudnya di balik. Jadi Kak, inti dari cara berpikir ontologi itu ialah memahami hakikat keberadaan, bahwa tidak semua yang ada itu harus terlihat, tapi juga dari cara kerja di balik belakangnya. Seperti yang contoh saya sebutkan tadi, angin itu tidak terlihat, namun kerja di belakangnya ialah fenomena alam seperti gerakan angin, gerakan daun-daun, maka kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Cukup dari Kak Delima? Cukup. Oke gitu, jadi ternyata udah terjelas semua ya. Kita tahu gimana persepsi atau perspektif antara dua mahasiswa yang berbeda, satu panggilan itu mahasiswa tapi dengan perspektif yang berbeda. Kita sudah mengetahui dan bagaimana ternyata berapa pentingnya kita harus belajar ontologi dan mengetahuinya. Oke, mungkin cukup segitu aja dari kami dari podcast hari ini. Terima kasih untuk bintang tamu kami ada Uti Delima dan juga Kak Seva. Terima kasih atas kedatangannya yang sudah menyempatkan waktu walaupun di tengah sibuknya masa ujian tengah semester dengan banyak sekali tugas ya gitu ya. Buat semuanya udah pernah menyaksikan podcast hari ini, dan jangan lupa untuk menunggu segmen-segmen selanjutnya, pastinya lebih seru dan lebih membuat amarah kita atau emosi kita termainkan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.